itu yang mana? Sudah tahu? Halo Bu, kenapa Bu? Motor bakar itu yang di motor kalian. Yang Ya. piston. Iya. Piston. Ruang engine. Ya, bisa. Jadi ini motor bakar itu alat yang dapat mengubah energi panas menjadi tenaga mekanik. Terus ini caranya bahan bakarnya tadi dibakar, makanya disebut motor bakar. Ini bisa diklasifikasikan bagi berikut, ada yang berupa ini menurut sumber tenaganya, dan motor pembakaran dalam dan motor pembakaran luar. Ini maksudnya bahan bakarnya. Bahan bakarnya itu kalau di dalam dia disebut pembakaran dalam, kalau di luar itu pembakaran luar. Terus ada menurut konstruksi motornya, ada konstruksi motor statis dan dinamis. Untuk yang statis ini pembangkit tenaga listrik, misalkan di pabrik-pabrik. Kalau yang dinamis ini yang kalian pakai, motor kalian, terus mobil, pesawat. Kalau menurut sistem penyalaan, ini motor pembakarannya bisa jenisnya spark ignition engine atau SIE, dan motor pembakaran jenis compression ignition engine atau CIE. Ini sudah pernah dengar belum? Kira-kira motor kalian yang mana? Belum? Belum, kita lanjutkan lagi. Ini pembahasan untuk motor pembakaran dalam. Untuk motor pembakaran dalam ini memanfaatkan fluida gas hasil pembakaran. Ini medium yang memanfaatkan fluida ini, dan fluida kerjanya tidak dipisahkan oleh dinding pemisah. Ini contohnya motor bensin. Motor bensin itu motor kalian itu. Terus ada motor diesel. Motor diesel ini kalau dia bahan bakarnya solar. Kemudian ada lagi turbin. Kalau di pesawat dipakai yang turbin. Ini prinsip kerja dari hukum termodinamika 1 dan 2. Untuk hukum termodinamika 1 gimana bunyinya? Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Hukum termodinamika 2, energi yang dilepaskan energi selalu melepaskan panas. Lalu ada dari panas itu berbagi energi. Jadi yang hukum termodinamika 1 tadi kekekalan energi tidak bisa dimusnahkan, tapi dia berganti wujud. Kalau yang ini rugi energi yang tadi selain Anda kayaknya ada yang mau jawab. Dulu bukan ya? Bukan. Sampai di motor bakar itu juga bisa disebut ini motor yang pakainya piston atau toprak. Jadi motor bakar ini menggunakan satu atau lebih piston yang bergerak. Piston ini berupa ini silinder yang merupakan ruang bakar. Terus ini ada berdasarkan siklus pembakarannya dibagi menjadi 2 langkah dan 4 langkah atau 2 tak dan 4 tak. Kalau motor kalian yang mana ini 2 tak atau 4 tak? 4 tak ya. Jadi kalau yang 2 tak ini memerlukan 2 kali langkah torak, 1 kali ke atas dan 1 kali ke bawah untuk memperoleh 1 kali usaha di ruang pembakaran. Ini maksudnya nanti 1 kali usaha ini sudah menghasilkan tenaga mekanik. Kalau yang 4 langkah ini memerlukan 4 langkah torak, jadi 2 kali ke atas dan 2 kali ke bawah, baru didapatkan usaha. Ini bentuknya kalau yang 2 tak.
Ini jadi ada ruang pembakaran. Ini berarti dia ada businya, berarti dia yang spark ignition engine. Ini pistonnya ini yang bergerak, angle-nya ini nanti bergerak. Jadi saya putarkan videonya. Jadi bergeraknya seperti ini. Nanti lebih jelas di video. Jadi ini untuk yang motor 2 tak akan terjadi kompresi, ada loncatan bunga api listrik pada busi hingga memicu pembakaran. Terus adanya gerakan torak ke atas. Nanti udara luar masuk ke ruang karter. Jadi pencampuran udara dan bahan baku. Ini langkah atas. Kemudian ada langkah bawah, ini yang menghasilkan langkah usaha. Ada pembuangan atau exhaust. Kemudian nanti akan ada ini pembilasan. Nanti campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang pembakaran. Baru terjadi pembakaran di sini. Ini kalau yang 4 tak, bentar ya, saya putarkan videonya kalau yang 2 tak. Which completes a power cycle in only one crankshaft revolution. A two-stroke or two-cycle engine is the type of combustion engine which completes a power cycle with only one crankshaft revolution with two strokes, rather than movements. Revolution in comparison to a four-stroke engine, which uses 4 strokes. There are usually transfer port connects the lower chamber beneath the piston to the upper change and begins with the piston about halfway down the cylinder heading toward the top of the cylinder, running upwards. Because the piston is halfway down the cylinder, all of the ports are covered. Because of the upwards motion of the piston, the bottom chamber below the piston falls below atmospheric pressure. As the piston moves closer to the top of the cylinder, it uncovers the inlet port. Because of the pressure in the lower chamber sucks air fuel into the lower chamber. The second stroke of the detect the air into the lower chamber. The piston has nearly reached the top of the cylinder. Just before it does, the mixture of air and fuel in the upper chamber above the piston is ignited. The high of the burn gases forces the piston down. All the way down the cylinder, the piston recovers the inlet port, stopping any fuel/air from being sucked into the lower chamber. As the piston moves downwards, the mixture of air and fuel in the lower chamber is being compressed. When the piston gets to the DC, bottom dead center of the exhaust port is fully uncovered, which releases the burnt fuel in the upper chamber and also draws fuel and air from the lower chamber through the transfer port into the upper chamber, ready for the next stroke. The first stroke of the two-stroke engine begins with the piston about halfway down the cylinder heading toward the top of the cylinder. The piston is halfway down the cylinder. The piston falls below atmospheric pressure. Tadi ya, ada gambar. Ya, yang bergerak tadi ya, ini ke atas dan ke bawah, ini bergeraknya ke sini. Dan nanti akan lebih jelas lagi kalau sudah belajar yang 4 tak. Ini kalau yang 4 tak, sebenarnya sama konstruksinya. Ini dia ditambah ini tadi. Kalau ini berarti ini ada kantung pisau atau pisau dan katup bom. Sama ya sebenarnya ya.
Terus ini bergerak ke atas dan ke bawah, engkolnya juga bergerak ke kiri dan ke kanan. Ini yang pertama ada langkah hisap. Dia menghisap bahan bakarnya. Kemudian kompresi. Kompresi ini akan dan terjadi pembakaran. Ini terjadi pembakaran kan bisa terjadi bentuk usaha tadi. Sebut langkah usaha, kemudian langkah buang. Di membuang sisa pembakaran yang dibuang lewat knalpot kendaraan kalian. Ini kalau bahasa Inggrisnya ini pertama intake, compression, combustion, pembakaran, kemudian exhaust. Jadi kalau yang di 2 tak tadi ada yang jadi 1, ini yang intake dan compression tadi jadi 1. Ini yang mengambil bahan bakar sekaligus jadi kompresi. Terus pembakaran sekaligus pembuangan. Nih, jadi langkah hisap tadi, ini klepnya masuk intake terbuka, kemudian ada yang ini tadi. Ini klepnya kan ada 2, ada katup hisap dan katup buang. Ini kan ada apa namanya? Ada katupnya, ini dibuka gini, kemudian yang sini yang exhaustnya ditutup. Waktu langkah hisap. Ini titik TMA TMB ini titik mati A dan titik mati B. Ini ada di sini. Ini bergerak ada gambarnya ya. Nanti ada di penjelasan video ini. Kalau nanti saya gambar, karena ini TMA itu maksudnya nih titik mati atas tuh ini, titik mati bawah itu yang ini. TMA dan TMB. Ini langkah hisap itu akan menghisap bahan bakar dan udara. Dan langkah kompresi, ini klepnya yang tadi, yang di atas tadi, masukkan dan pembuangan atau intake dan exhaust tadi ditutup semua. Kemudian bahan bakar dan udara dikompresi atau ditekan. Terus terjadi pembakaran karena ada loncatan bunga api listrik dari busi. Kemudian untuk langkah usaha atau kerja, ini akan ada pistonnya ini terdorong menghasilkan kerja. Bergerak dari titik mati A ke titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi ada langkah pembuangan, jadinya yang klep pengeluaran yang terbuka, kemudian sisa pembakaran akan keluar dari silinder. Nanti pistonnya bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Saya putarkan videonya untuk yang 4 tak.
Sudah jelas belum? Jadi ada langkah hisab. Untuk menghisap bahan bakar dan udara yang bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kemudian ada kompresi. Ada penekanan, kemudian ada loncatan bunga api listrik, memicu pembakaran. Kemudian baru ada ekspansi atau pembuangan. Jadi ada 4 langkah. Jadi 4 langkahnya apa? Proses udara masuk, terus pemberian tekanan, terus Ya. balik lagi udara keluar. Secara kompletnya ini ya, ada hisap atau intake, kemudian kompresi, terus usaha atau pembakaran, kemudian pembuangan atau exhaust. Untuk sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum, Bu. Tadi tetap nggak ada ya Hafiz sama Erika ya. Ini perbedaan antara motor 2 tak dan 4 tak. Kalau yang 2 tak ini pembakarannya setiap putaran jengkol. Kalau 4 tak pembakarannya tiap 2 putaran. Karena ini tadi yang setiap putaran kan dia 2 tahap ya, ada intake dan jadi kompresi. Kalau yang 4 tak kan dia 2 dulu, ada intake dan kompresi baru dihasilkan kerja. Dan konstruksi mesin yang 2 tak ini lebih sederhana. Ada blok silinder, kepala silinder, piston, dan poros engkol. Jadi silindernya tuh yang dimaksud silinder tuh ini silinder, ini poros engkol, dan pistonnya ini kepala piston. Kalau yang 4 tak ini ada tambahan mekanisme katup dan timing chain. Jadi di sini ada
katupnya ini. Terus ada timing chain, bisa berupa ini, misalnya dim self ini. Jadi di sini dia ada periode waktunya, berapa menit misal pembukaan ini atau berapa detik. Dan tenaga output ini sebenarnya untuk 2 tak lebih besar, yang 4 tak ini sebenarnya lebih kecil, lebih efektif yang 4 tak. Karena ini proses pembakarannya tidak efektif karena langkah kerja ini bersamaan, sehingga pembakarannya ini terjadi tidak sempurna. Makanya untuk yang 2 tak kan lebih, knalpotnya itu lebih berisik dan lebih itu bahasa Indonesia apa ya? Lebih kotor gitu knalpotnya, asap knalpotnya kalau yang 2 tak. Karena dia ada pembakaran tidak sempurna. Kalau yang 4 tak lebih tidak terlihat ya ininya asap knalpotnya, karena dia lebih efektif, pembakarannya lebih sempurna. Untuk emisi sisa pembakaran yang 2 tak lebih besar, kadang ada mengandung bensin itu asap knalpotnya. Yang 4 tak ini lebih kecil dan tidak mengandung bensin. Terus konsumsi oli samping. Ini untuk yang 2 tak perlu oli samping. Asap knalpotnya lebih kotor, dia warnanya putih. Konsumsi bahan bakarnya juga lebih besar untuk yang 2 tak. Kalau yang 4 tak ini tidak perlu oli samping, karena piston dilumasi oleh oli mesin di bak engkol. Kemudian olinya tidak mungkin masuk ke ruang pembakaran. Kalau yang ini ada, olinya bisa ikut terbakar dalam ruang pembakaran. Jadi ini konsumsi bahan bakarnya akan lebih kecil yang 4 tak. Lebih paham ini saya putarkan video untuk yang perbedaan 2 tak dan 4 tak. Two-stroke and four-stroke. These names are derived from the number of strokes that the piston takes to complete a cycle. For example, a four-stroke engine takes 4 piston movements to complete its engine cycle. The piston lowers from the intake stroke, drawing in the air to a mixture. Raises short of the compression stroke. The air-fuel mixture is ignited for the power stroke, forcing the piston down. And finally, raise for the exhaust stroke, forcing the exhaust out of the engine. A cycle that repeats over and over. Cylinder and off the exhaust port without ever being burned.
Utama dulu. Often know the fail, and when they do it without warning, and themselves as fast as clear. Interesting to note, they all the major manufacturers have committed a lion's share of their attention and efforts across all nations and for countries, but apparently from a emission standpoint, they have significantly Ada pertanyaan? Sudah jelas belum untuk 4 tak dan 2 tak ini? Ada yang punya motor 2 tak? Mungkin kakeknya atau ayahnya? Belum pernah lihat kalau yang 2 tak? Ada yang pernah lihat? Yang 2 tak itu kayak motor trail gitu ya, Bu? Motor trail kayak apa ya? Yang buat cross. Suaranya kayaknya enggak ada, itu udah 4 tak. Yang ini, yang motor zaman dulu itu loh, yang warna oranye. Ya Bu, Pernah mesin lihat? potong rumput Bu. Oh, Mesin potong rumput. Vespa ya 2 tak kayak Vespa. Kalau pickup. Kalau di yang itu tuh loh, yang kalau motornya yang warna oranye, belum pernah lihat kalian. Ini anak zaman sekarang ya. Yang warna oranye terus bunyinya itu lebih nyaring gitu loh, lebih berisik. Terus knalpotnya putih asapnya. Belum pernah lihat? Ada nih. Di film zaman dulu mungkin juga ada. Sekarang motornya 4 tak semua. Tapi kalau yang kayak tadi di video kan ada kayak apa tadi? Yamaha Fish Air. Nggak tahu saya namanya malah. Ya mungkin. Goldie. Yang tadi kan itu namanya apa ya? Yang di video tadi itu, yang di laut tadi. Yang tadi, iya, mungkin itu masih ada yang 2 tak kan kalau itu. Jadi kalau yang motor zaman dulu itu yang kayak tadi, jadi ada oli samping, ada tempat pemasukan oli di samping. Makanya ada pembakaran tidak sempurnanya, jadi memicu asap knalpotnya lebih putih, lebih kotor. Itu untuk pembahasan motor bakar tentang yang mesin 2 tak kan. Termasuk di mobil juga pakainya itu ya.
dapat 4 tak itu isinya 4 tak juga. Kemudian kita lanjutkan untuk motor bakar ini, prinsip kerjanya dibagi menjadi 2, ada motor busi, ini pakainya siklus Otto, pembakarannya tersulut oleh busi, ada businya. Di bahan bakarnya biasanya bensin, sekarang namanya pertalite. Kita pertama. Motor diesel, ini siklus diesel, pembakarannya tersulut oleh temperatur tinggi akibat kompresi. Ini bahan bakarnya solar. Jadi kalau yang ini disulutnya oleh kompresi aja, kalau ini ada businya. Yang spark ignition engine, ini yang combustion ignition engine. Dan motor bensin dan motor diesel ini perbedaannya di karakteristiknya bahan bakar. Untuk motor bensin ini bensin, kalau motor diesel bahan bakarnya solar. Getaran mesinnya lebih kecil yang bensin. Yang diesel kayak misalkan bajai ya, bajai, bemo, kemudian apalagi kan pakainya solar, truk itu biasa juga solar. Angkot juga sebagian solar ya. Kalau di SPBU sudah ada, kadang sudah ada yang solarnya ini berupa biosolar. Di ramah lingkungan. Kemudian berdasarkan penyaluran bakar, ini motor bensin, ada tambahan karburator, untuk motor diesel ada pompa dan pengaput. Jadi pengaput ini maksudnya dari kayak ini, kayak kalian pakai parfum, jadi ada semprotannya. Atau dia lebih kecil lagi, jadinya dia lebih lebih kecil lagi keluarnya itu dari bahan bakarnya. Kan kalau parfum kan masih kelihatan, yaitu masih kelihatan nggak titik-titik air, kalau ini sudah jadi kabut. Jadi ukurannya sudah mungkin nano. Kalau motor bensin tadi metode penyalaannya spark ignition engine, kalau motor diesel ini compression ignition engine. Untuk bentuk bahan bakarnya lebih sederhana yang bensin, ini lebih rumit yang motor diesel. Rasio kompresinya lebih besar yang motor diesel, makanya untuk yang kayak truk, kemudian alat-alat di pabrik itu biasanya lebih memilih pakai motor diesel. Pembakarannya, kalau yang motor bensin disebut siklus Otto, kalau motor diesel siklus diesel. Nah, yang dihasilkan lebih besar yang motor diesel. Kemudian biaya pemeliharaannya lebih mahal yang motor diesel. Karena tadi bentuk pembakarannya lebih rumit. Ini motor bensin, ini tadi penyalaannya disebabkan oleh loncatan bunga api listrik. Ini konversi energinya secara tidak langsung dari energi bahan bakar menjadi energi panas dulu, baru kemudian menjadi energi mekanis. Bahan bakarnya motor bensin ini iso-oktan. Makanya kalau ada pertalite pertama gitu ada bilangan oktannya ya. Karena dia seharusnya standar base-nya iso-oktan, tapi kalau mencapai iso-oktan itu juga lebih mahal dari kalau yang pertalite itu kan iso-oktannya nggak terlalu sempurna ya. Nggak, rantainya tidak membentuk iso. Dalam pentransmisian tenaga sumber energi ini akan mengalami kerugian karena gesekan. Bisa juga karena pemompaan. Dan dalam tadi gerakan piston tadi kemungkinan ada gesekannya. Efisiensi pengonversian energi ini antara 30% dan 50-50%. Jadi mungkin ada rugi ini, ada rugi gesekan, ada rugi pembakaran tak sempurna. Di motor bensin tadi dibedakan motor bensin 2 tak dan 4 tak tadi yang sudah dijelaskan tadi. Ini siklus Otto. Ini penjelasannya setelahnya. Ini kalau siklus Otto ini fluida kerjanya dianggap gas ideal.
langkah yang 0 sampai 1 ini langkah isap tadi, intake. Kemudian satu kedua ini proses isentropik. Isentropik itu apa? Masih ingat nggak? Di termodinamika. Kalau isobarik, apa isobarik? Kan ada isobarik, ada isokorik, ada isotermis. Di termodinamika sudah dijelaskan kan? Gimana, Bu? Isobarik apa isobarik? Volumenya selalu sama, Bu? Enggak salah. Tekanan kah yang selalu sama? Yang lain mana nih? Jadi tadi kenapa yang komen Nanda aja? Isobarik. Tekanannya sama, Bu. Kalau kalau isokorik? Volumenya sama, Bu. Suhunya sama, Bu. Kalau isotermis? Isotermis suhunya sama. Berarti kalau isentropik apa? Ingat nggak? Nggak ada perubahan entropi, bukan, Bu? Ya. Entropi simbolnya S ya. Iya, Bu. Udah ingat ya, kalau isentropis berarti nggak ada perubahan entropi. Tapi ini dia gas ideal ya. Sebenarnya dia kalau di kenyataannya tidak sesuai siklus Otto ini sama persis. Nggak sama persis dengan siklus Otto ini. Karena dia kan bukan gas ideal sebenarnya. Nah ini tadi setelah langkah hisap tadi 0 sampai 1 keduanya ini proses isentropik, ini kompresi, langkah kompresi. Kemudian untuk yang kedua ketiga ini tadi volumenya sama ya. Ini kan volumenya di sini, ini X-nya volume, Y-nya sumbu Y-nya tekanan. Jadi di sini kelihatan kalau dia tidak ada perubahan volume atau tadi yang disebut isokorik. Yang 2 sampai 3 ini volumenya konstan. Proses pemasukan kalor. Dan langkah ketiga 4 ini isentropis lagi. Dan 4 ke 1 ini adalah proses pembuangan. 1 ke 0. 1 ke 0 ini tekanannya konstan. Kelihatan ya, ini kan Y-nya tekanan, di sini nggak ada perubahan tekanan. Atau tadi isobarik. Untuk siklus Otto ini dianggap tertutup, karena siklus ini berlangsung dengan fluida kerjanya yang sama atau gas yang berbeda di dalam silinder pada titik 1. Itu jadi dalam satu tadi di apa namanya gambar yang tadi yang piston tadi. Bisa dibayangkannya mungkin di sini langkah tertutup itu maksudnya dia tidak ada fluida yang lain di luarnya. Jadi semuanya pembakarannya berlangsung dalam satu sini. Ditutup. Siklusnya siklus bertutup. Ibu. Kemudian untuk motor diesel, ini motor pembakaran yang memakai penyalaan yang disebabkan oleh tekanan udara atau kompresi. Jadi ada kompresi udara pada tekanan tinggi. Jadi akan ada tekanan dan temperatur melebihi suhu, kemudian terjadi penyalaan bahan bakar. Prinsipnya pakai motor pada
prinsipnya motor diesel ini pakainya siklus diesel. Motor diesel ini juga bisa terdiri 2 langkah dan 4 langkah, atau 2 tak dan 4 tak. Ini hampir sama dengan yang siklus Otto tadi. 0 ke 1 ini berarti intake atau pemasukan, kemudian 1 ke 2 ini isentropis, 2 ke 3 ini isobar, terus 3 ke 4 isentropis lagi, berarti 1 pembuangan. 0 ke 1 juga ada langkah pembuangan. Ini tekanannya sangat itu untuk siklus diesel dan siklus Otto atau siklus untuk motor bensin. Sampai sini ada pertanyaan dulu ya? Belum, Bu, belum. Lanjutkan, ini ada perhitungan volume silinder piston. Silindernya itu ini ya, yang untuk pergerakan engkol. Ini disebut kepala piston, ini poros engkol. Ini kalau di sini upper limit dan lower limit, atau tadi TMA dan TMB, titik mati atas dan titik mati bawah. Ini perhitungannya, kalau menghitung volume silinder, ditentukan oleh ukuran diameter silinder atau bor. Ini diameternya, kepala pistonnya. Kemudian panjang langkah torak atau stroke. Ini piston atau torak ya. Jadi di sini kan dia bergerak ke atas dan ke bawah. Ini panjangnya berapa? Dari titik mati atas sampai titik mati bawah, itu panjangnya berapa? Itu disebut stroke. Tahu simbolnya S. Jadi kalau semakin besar bornya, diameternya tadi, akan semakin besar pula tenaga yang dihasilkan oleh engine ini. Ini kalau stroke-nya panjang, akan memasukkan udara lebih banyak dan membakar lebih banyak bahan bakar dan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Ini untuk volume silindernya biasa ya, ini ya, ini kan diameter dikali panjang. Dan ada rasio tekanan atau compression ratio. Perbandingan kompresi adalah perbandingan antara isi silinder, yaitu jarak dari titik mati atas sampai titik mati bawah. Ditambah isi ruang bakar dibandingkan isi ruang bakar. Nanti dibandingkan, nanti di untuk soal lebih paham. Di perbandingan kompresi ini akan mempengaruhi keadaan tenaga motor. Kalau rasionya kecil, maka perputarannya tenaganya lemah. Rasio kompresinya kalau motor bensin antara 6:1 sampai 10:1. Kalau motor diesel lebih besar, ini sampai 18:1. Ini tapi kalau perbandingan kompresi motor diesel terlalu tinggi bisa menimbulkan ledakan atau berdetonasi. Kayak apa ya? Kayak pistonnya itu bergeraknya terlalu keras, jadinya ada detonasi atau ada bunyinya itu. Pernah dengar nggak ada bunyi di piston motor? Jadi proses pembakarannya itu tidak tepat waktunya, jadi pembakarannya tidak sempurna. Jadi kayak ada bunyinya. Jadi detonasi ini terjadi karena bahan bakarnya tidak sesuai perbandingan kompresinya.
Ini bisa terjadi karena dalam silinder ada kerak, makanya perlu pemeliharaan, perlu pembersihan. Kalau di motor perlu servis istilahnya. Ini tadi perbandingan rasio, ini rumusnya. Kemudian kecepatan piston, ini juga bisa dihitung. S tadi stroke ya, ini panjang langkah piston. Ini N jumlah siklus per menit. Kalau motor 4 langkah, ini RPM-nya dikalikan setengah. Kalau motor 2 langkah, ini kali 1 RPM. Nanti untuk menghitung jumlah siklus per menit atau N. Kalau volume silinder total, ini rumusnya dikalikan aja kalau permukaan dikali stroke tadi, terus dikalikan jumlah silindernya. Kan volume silinder itu nggak cuma satu, kadang pistonnya ada beberapa. Ini untuk analisis termodinamika motor pembakaran dalam. Ini tadi hukum termodinamika 2 ya, ada kerugian. Jadi energi ini akan dikonversi menjadi tenaga penggerak piston yang disebut dengan indicated horsepower atau IHP. Ini saya ambil dari buku ini, Bicara Masa dan Nafsuhud, bisa dilihat di pustaka di modul 1. Kemudian ada kerugian ini juga dihitung, yang disebutkan dengan FHP atau friction horsepower. Kemudian di sini nanti juga dihitung, ini kan tadi energi yang dikonversi, kemudian yang benar-benar digunakan itu disebut dengan free horsepower atau daya efektif. Kemudian ada lagi efisiensi atau unjuk kerja mesin. Ini parameter unjuk kerja mesin selain efisiensi tadi juga bisa dihitung dari pemakaian bahan bakar spesifik. Jadi pemakaian atau konsumsi bahan bakar dinyatakan dalam gram tiap satuan daya. Kemudian nilai kalor, ini energi yang dibebaskan tiap jumlah satuan bahan bakar. Bisa dihitung, ada perhitungannya. Kemudian ada selain perbandingan kompresi, ada perbandingan massa bahan bakar terhadap udara. Disimbolkannya F per R. Itu air ratio. Ini rumus-rumusnya. Di yang IHP tadi. Ini untuk unjuk kerja mesin yang disebut dengan indicated thermal efficiency. Ini berarti yang dipakai yang IHP. Kalau yang efisiensi mekanis, ini pakainya yang brake horsepower. Bentar ya. Iya, Bu. Nah, kita lanjutkan. Terus ada lagi istilah efisiensi thermal brake.
dalam ini, dan efisiensi volumetrik yang di rumus-rumus yang bisa digunakan kalau ada soal. Dan tadi kan selain efisiensi, untuk melihat keefektifan dari satu motor bakar itu juga pakai konsumsi bahan bakar. Ini untuk menghitung bisa pakai rumus ini. Jadi diketahui nilai kalornya. Dan ada istilah ini, spesifik konsumsi bahan bakar spesifik. Atau spesifik bisa dikonversi, ini kan jadi kilokalori dikonversi jadi horsepower. Kemudian ada lagi karakteristik engine rating. Di motor bakar juga ada istilah ini, engine rating. Kalau untuk motor industri ini daya newtonnya didesain untuk operasi kontinu. Kalau motor otomotif, back horsepower-nya maksimum saat uji standar saja. Motor otomotif itu yang kuat. Kemudian untuk engine size ukuran motor, ini biasanya karakteristiknya ada engine rating, volume dan jumlah panjang lengkap dan diameter. Kalau mau memilih motor untuk industri ini bisa dilihatnya ada berat motor per daya, kemudian harga per daya, daya berat atau volume, terus konsumsi bahan bakarnya, dan biaya perawatan yang biasa digunakan untuk memilih motor yang dipakai pada industri. Contoh soalnya, yang nomor 1 ini sebuah motor oto jenis 4 langkah. Ini silindernya ada 6, diameter bornya atau di simbolnya D ya, 2,55, panjang stroke atau S-nya 9,5. Kemudian untuk menghitung volume silinder, gimana? Tadi rumusnya yang ini. Itu sudah diketahui semua ya, jumlah silindernya 6. Jadi diameternya berapa? Coba ini ditaruh dulu rumusnya, terus dihitung. Bisa gak ngitungnya? Cuman dikalikan aja, hasilnya berapa?
tadi ya. Ketahui kan itu 4 langkah. Terus N-nya sama dengan 6 ya. N sama dengan 6. Simbolnya diameternya tuh itu volume silinder. Volume silinder. Empat kali S kali N. Berapa ini coba dihitung? Ada yang ketemu? Hasilnya berapa? Beda ya? Maaf Bu, itu N-nya 6 ya Bu? Iya, 6. Hasilnya 2.552.000. Di ininya apa ya tadi? Satuannya. Satuannya Masih milimeter ya? Iya. Milimeter ya. Jadi in meter. Baik, Bu. Rp2.552, Bu. 552. Yang lain sama nggak? Sama Bu, sama. Kemudian coba dihitung. Tadi kan sudah ada. Jadi, soalnya mana tadi? Ini motornya sini 4 langkah.
coba dihitung piston speed-nya. Diketahui misal R-nya misal 500. Terus berarti diketahui N-nya berarti kan 4 tak, berarti 0,5 dikali RPM-nya. Berarti piston speed-nya berapa? Coba dihitung. 25. 250 ya. 250, Bu. Berarti 2 dikali S dikali N-nya. S-nya berapa? 79,5. Ini kan tadi 250 ya. Iya, 250, Bu. Berarti piston speed-nya 2 dikali 9,5. Jadi 500 kali 79,5. Berarti berapa? Tujuh 79,5-nya diubah ke meter ya, Bu? Ya. 39,75, Bu. Berapa? 39,75. 9,75. Satuannya apa? Rotasi meter kubik ya, Bu? Meter per sekon bukan, Bu? Kan kecepatan kan? Ya, meter. Meter per sekon. Oh, ini V-nya ini. Ini masih RPM. Masih menit ya, Bu? Berarti meter Iya, per masih menit. menit. Ya, meter per menit. Menit. Sama semua hasilnya? Oh, Bu. Soal nomor 1. Untuk nomor 1 ada pertanyaan, kita bisa menghitung tadi ada volume total dan volume kecepatan piston. Ada? Tadi jangan lupa ya. Biasanya pada lupa itu di sini. Di N-nya ini. Jadi dicermati soalnya 4 langkah atau 2 langkah. Untuk yang nomor 2 bisa dicoba juga. Jadi rumusnya di atas. Bisa dicoba. Ya, sebentar. Ya, kan ada nomor 4. Kalau nomor 4 ini juga penting. Yang nomor 2, 3 nanti silahkan dicoba. Nomor 4 ini kalau diketahui ada motor diesel 4 langkah. Ini tadi diingat-ingat kalau ada menggunakan N tadi harus dikalikan setengah kalau 4 langkah. Dan diketahui S atau struknya 335 mm dan hasilnya sama dengan yang soal tadi 6 buah. Dan ada konsumsi solar spesifik 5,25 liter per kilowatt-hour dan kecepatan motornya diketahui 1500 rpm. Ini diameter bornya 125 mm, kemudian efisiensi volumenya 0,9. Ini bahan bakarnya solar, densitasnya 0,8 kg per liter.
Ini ditanyakan berapa persen udara lebih dalam pembakaran di dalam motor ini. Ini bebannya misal ada 20 kW. Ini bagian yang hitungnya. Ini tadi pertama. RPM-nya dikalikan setengah karena dia motornya 4 langkah. Kemudian dicari luas permukaan. Kemudian mencari laju udara. Ini juga di atas tadi ada rumusnya. Ini dikalikan. Dikali luas permukaan, dikali jumlah silinder, dikali N. Kemudian masih dikali efisiensi volumetrik. Ini semua sudah diketahui di soal tadi, tinggal dikalikan. Setelah didapatkan ini, kemudian mencari udara stoikiometrinya pakai ini persamaan reaksi. Ini ada yang tahu 0,21 dari mana? Ini kan 24,5 dari sini, dari konstanta reaksi yang punyanya oksigen. Ini dikali 0,21. Kenapa? Ada yang tahu? 0,21. Komposisi oksigen dalam udara sebesar 0,21, Bu. 0,21 karena dia dari komposisi udara. 21% oksigen, terus sisanya apa? Nitrogen, karbon dan 9% ya. yang paling banyak nitrogen apa, Bu, kalau di udara? Iya, paling ringan kan? Iya, Bu. Setelah hidrogen. Kemudian ini menghitung udara stoikiometrinya, rumusnya ini, sehingga didapatkan ini 14,9. Akan dicermati dulu. Ini berat molekul ya yang terus bisa dihitung tadi bebannya kan 20 kW. Ya, laju bahan bakarnya bisa dihitung. Konsumsi solar spesifik tadi diketahui 0,25, power kemasnya ini 20 kW ini. Kemudian densitas solar. Jadi kalau di soal dicermati bahan bakarnya apa, densitasnya berapa. Dan bisa dicari udara stoikiometrinya dari yang diketahui tadi, dikalikan laju bahan bakarnya. Di udara lebihnya ini berapa, bisa dihitung. Saya share di Google Classroom dulu ya. Nanti dicoba untuk soal nomor 3 dan 4. 2, 3, dan 4. Ini kalau ada pertanyaan. Tapi Erika gabung jam berapa?
Rika? Ada jawaban? Yang Hafiz tetap nggak masuk ya? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ini Rika kok nggak jawab juga? Iya Bu, mohon maaf tadi sinyalnya kurang bagus jadi keluar masuk gamenya. Gabung jam berapa? Jam 8 kurang dikit aja udah gabung kita. Tapi kenapa kok baru gabung jam 8? Soalnya dari Jelas. Coba ditulis di chat. mana Bu? Putus-putus. Putus. Karena sinyal berarti gabungnya tadi telatnya. Terus di Erika saja atau di yang lain suara saya juga putus-putus? Di kami jernih, Bu. Bagian video Bu yang kurang jernih Bu. Nanti di videonya bisa dilihat sendiri, nanti saya kasih linknya. Ini untuk modulnya sudah saya share di Classroom. Silahkan dilihat untuk yang tadi, yang nomor 4, nomor 2, 3, dan 4. Silahkan dicoba yang nomor 2 dan 3, itu ada rumusnya. Rumusnya pakai yang di atasnya. Ada pertanyaan? Ini waktunya masih 10 menitan. Coba dikerjakan yang nomor 2 dan 3. Nomor 2 ini diketahui ini ada motor 4 angka menghasilkan 48 kPh atau PHP. Efisiensi mekanisnya diketahui, terus konsumsi bahan bakar spesifiknya juga diketahui. Terus ada rasio A banding F, terus nilai kalor bahan bakar juga diketahui. Cara menghitung ditanya IHP-nya. Jadi rumusnya ada. Ini pakainya rumusnya ini
Jadi kan diketahui efisiensi mekanisme. Efisiensi mekanis rumusnya yang nih, terus bisa diketahui dari sini. Efisiensi mekanisnya diketahui 80%. Ini diketahui BHP-nya. Jadi IHP-nya bisa dihitung. Berapa IHP-nya? Berarti ini BHP 48 dibagi 0,8. 60 bukan, Bu? IHP-nya 48 dibagi 8, iya 60 ya. 8 0,8. Ini horsepower sebenarnya, ininya satuannya ya. Ini yang soal A ya. Kemudian cari FHP. FHP sama dengan IHP dikurangi IHP. Oke. IHP-nya 60 dikurangi 48. Berapa ini? 12, Bu. Cari MDB. Tinggal pakai rumusnya. BHP-nya berapa? BHP-nya tadi kita 48. Oh, BHP-nya BHP-nya 48. Kali 4.500. Masa bahan bakarnya 4.500. Masa bahan bakarnya itu yang SFC itu 0,3 kg per BHP itu kan, Bu? ya. Jadikan menit. Coba nggak usah jadikan menit dulu. Berapa? Oh, ini berarti pakai per jam, Bu? Ya 10.000. Ini kilo per jam, masih kilo per jam.
Nanti bisa dicoba ya. Terus kemudian untuk menghitung, ini kan ditanya NTI. NTI berarti ditanya ini, NTP-nya tadi sudah diketahui, tinggal ini tadi efisiensi mekaniknya diketahui 80%. Efisiensi ITB-nya 72 ya, Bu? Iya, Satuannya apa sih? 72 Bu. Kalau belum diubah masih jam. Masih per jam. Ya. Apa ya? Terus nanti Satuannya bisa dihitung NTI-nya ya. jam per kilokalori. 72 kilokalori per jam. Nanti bisa dihitung kalau dijadikan menit ya. Dan untuk menghitung konversi data yang mana? Tinggal efisiensi ITB-nya dibagi dengan ini efisiensi mekaniknya. Itu efisiensi ini ya yang STI. Untuk nomor 3 itu bisa dicoba lagi. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Untuk yang nomor 3 nanti juga dicoba. Dan rumusnya lihat di classroom-nya sudah pada nanti di-share ya pekerjaannya di Google Classroom untuk yang nomor 2 dan 3. Coret-coretan terus difoto. Di sini ada pertanyaan dulu. Belum ada, Bu. Jadi jangan lupa ya dikerjakan ya, terus di-share di Google Classroom. Presensinya sudah dicoba? Bisa